Shalom untuk kita semua. Hari ini Selasa 19 November 2024. Saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang diberikan oleh Majelis Sinode GKU di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna. Saat ini kami mau tahu isi hati dan pikiran Allah melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, supaya firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah menyikapi tekanan dan ejekan. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam pertama Samuel pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungan Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan memakai beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dari tahun ke tahun pada diri Hana? Pertanyaan yang kedua, bagaimana respon Hana? Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita tahu betapa hancurnya hati Hana. Bertahun-tahun Hana harus menampung tekanan yang datang bertubi-tubi seperti pertama, Hana sadar bahwa dia tidak bisa memberikan anak kepada Elkana karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kedua, Elkana menikah lagi sehingga cinta Elkana pun tidak murni lagi hanya untuk Hana. Hati istri mana yang bahagia ketika tahu suaminya akan menikah lagi? Ketiga, ego Elkana terlihat ketika dia bertanya kepada Hana, "Mengapa engkau menangis dan tidak mau makan? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Kalau Elkana menerima kemandulan Hana, seharusnya dia berkata, "Bukankah kamu lebih berharga dari 10 anak laki-laki yang diberikan Penina kepadaku?" Keempat, ternyata Penina, istri kedua Elkana, mengandung dan melahirkan anak-anak. Secara psikis, kemungkinan besar hati Hana sangat terpukul mendengar kabar itu. Kelima, Penina menyakiti hati Hana, sepertinya dengan kalimat-kalimat yang menghina. Bisa saja yang dikatakan Penina adalah, "Saya bisa kasih anak-anak untuk Elkana, lalu kamu bisa kasih apa?" Dengan bermacam-macam tekanan seperti itu, ternyata Hana pergi ke rumah Tuhan. Bayangkan selama bertahun-tahun dengan luka yang menganga, Hana datang terus-menerus ke rumah Tuhan. Hana datang mencari dan mencurahkan isi hatinya yang hancur kepada Tuhan. Hana tidak membalas perkataan dan perlakuan yang tidak adil, baik dari suaminya Elkana maupun dari Penina. Hana dengan sadar datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dari kisah hidup Hana, kita belajar tentang yang namanya kesabaran. Kalau Hana tidak punya kesabaran, mustahil Hana bisa menanggung semuanya itu seorang diri selama bertahun-tahun. Kalau Hana tidak sabar, tidak mungkin Hana datang ke rumah Tuhan bertahun-tahun. Kalau Hana tidak sabar, bagaimana bisa dia berdoa terus-menerus kepada Tuhan? Hana punya kesabaran yang besar, maka meskipun tekanan datang terus-menerus, Hana tidak goyah. Karena Hana sabar, maka dia dapat berpikir dengan jernih dan mengetahui bahwa kalau Tuhan yang menutup kandunganku, maka cuma Tuhan yang bisa membuka kandunganku. Hana mengerti kepada siapa dia harus berdoa, kepada siapa dia harus mencurahkan isi hatinya yang hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, bagaimana respon kita
ketika kita berada dalam tekanan berupa hinaan atau ejekan? Sabar adalah respon yang tepat untuk kita terapkan. Sabar itu susah, makanya hanya sedikit orang yang mau berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Orang Kristen sekarang lebih suka mencurahkan isi hatinya ke media sosial. Kalau seperti itu sebenarnya tidak bermanfaat, karena Tuhan menjawab pergumulan kita tidak melalui media sosial. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua orang bisa berdoa, tetapi tidak semua orang bisa sabar. Tetapi kalau kita bisa sabar dalam pergumulan kita, sudah pasti kita suka berdoa. Dan di dalam doa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dengan air mata. Bukankah Hana melakukan hal demikian? Mungkin saat ini ibu-ibu sebagai istri sudah dan sedang mengalami tekanan yang besar. Ibu dihina dan dikucilkan karena belum bahkan tidak bisa memberikan keturunan kepada suami ibu. Belajar dari Hana, dia sabar dan berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Tidak perlu untuk saling menyalahkan, karena kemandulan bukan keinginan kita, melainkan kehendak Tuhan. Bapa kita tahu yang terbaik untuk kita, sedangkan kita mengejar apa yang menyenangkan hati kita. Ingat, yang menyenangkan belum tentu yang terbaik, dan yang terbaik belum tentu menyenangkan. Dari pergumulan hidup rumah tangga kita yang runyam, kita harus bersyukur. Hati kita diremukkan di tangan Bapa kita sendiri. Mengapa harus bersyukur? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagikanlah kebenaran firman Tuhan hari ini kepada mereka yang sedang dalam pergumulan, supaya mereka dikuatkan dalam menghadapi setiap tekanan hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah memberikan kami jawaban. Kini kami siap untuk melatih hati kami untuk bisa bersabar. Kami tahu bahwa hal ini tidak mudah, namun kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup menguatkan kami. Berkatilah semua tugas dan pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami, dan semua pergumulan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.